masuk kepada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa nike adalah tidak membatalkan puasanya, tetapi yang batal adalah pahalanya. Maka dari sisi ini sudah kita mendapatkan orang tersebut rugi, ya. Rugi besar, ibaratnya orang ketika melakukan pekerjaan yang melelahkan, yang bebani, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun keuntungan. Nah, itulah puasa orang yang disebutkan apabila melakukan hal-hal yang sudah kita bicarakan itu dan berikut ini, sehingga pahala puasanya menjadi hilang, dan tetapi puasanya secara syariat, secara hukum tetap dibenarkan atau sah. Ya. Yang kedua itu adalah namimah. Yang pertama kemarin gibah, yang kedua adalah namimah. Dua hal ini, dua perbuatan ini yang paling sering dilakukan oleh hampir semua orang, ya. Gibah terutama. Kemudian yang kedua namimah. Namimah ini dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim. Janganlah kalian ikuti setiap orang yang bersumpah, ya, bersumpah lagi hina, hammazin masya'in binamim. Orang itu banyak mencela, ya, kesana kemari, melakukan fitnah, ya, masya'in binamim, itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan orang lain menjadi bermusuhan atau saling membenci. Itu termasuk namimah atau perbuatan memfitnah orang lain atau menyulut, ya, kebencian terhadap orang lain, sehingga ini sering disebut dengan provokator, ya, termasuk dengan provokator itu disebut namam, ya, yang melakukan atau menyulut emosi orang lain sehingga marah, kemudian membenci orang lain atau melakukan hal-hal kriminal lainnya. Nah, itu adalah disebut dengan namam. La yadkhul jannata namam. Tidak akan masuk orang-orang yang dalam hidupnya banyak melakukan provokasi, ya, banyak melakukan namimah, banyak membangkitkan kebencian antara satu orang dengan orang lain, menyulut api amarah orang lain, disebut nama. Maka itu kalau dilakukan di bulan Ramadan, itu bisa membakar dan menghanguskan pahala puasa orang-orang yang melakukan puasa. Nah, itu adalah namimah atau melakukan perbuatan keji, ya, perbuatan yang bisa menyulut emosi orang lain. Kemudian yang ketiga kidib. Kidib itu adalah berbohong. Ya, berbohong ini sekecil apapun termasuk bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa seseorang. Jadi kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang itu tinggi derajat kebohongannya, ya, jika ia kemudian menyebarkan seluruh kabar yang ia dengar, ya. Jadi bisa seorang itu dicap sebagai pembohong apabila semua yang dia tahu itu dia sebarkan sama orang lain. Ya, maksudnya kabar, informasi apa itu semua dia tahu, dia sebarkan. Nah, ini juga bisa seorang itu dicap sebagai orang yang berbohong. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang diucapkan itu 1 menjadi 2, 2 menjadi 10. Itu bisa, ya. Makanya kemudian dalam Ramadan kita dianjurkan untuk tidak banyak berbicara, ngobrol, melakukan apapun, ya, yang sifatnya komunikasi yang tidak bermanfaat. Maka di dalam bulan Ramadan sebaiknya itu dihindari dan dihentikan dulu atau ditahan dulu, ya. Kenapa? Karena bisa jadi itu ada bagian-bagian ucapan kita yang termasuk kebohongan. Maka dalam bulan puasa itu sebaiknya ditahan dulu, ya. Nanti setelah berpuasa kita boleh berbicara, ngobrol, pelagak lekong belah yang banyak, ya. Maka di dalam bulan puasa itu kita tahan dulu. Kemudian yang keempat, melihat, ya, melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, ya. Melihat sesuatu yang membangkitkan birahi atau membangkitkan nafsu,
maka itu termasuk bagian daripada yang dilarang. Sampun makin makin hari makin canggih dan semua itu bisa diakses oleh setiap orang. Maka untuk itu di dalam bulan Ramadan itu sebaik itu ditahan dan jangan sampai dilakukan. Dan itu tujuannya puasa itu adalah untuk mendidik kita. Jadi setelah Ramadan jangan sampai begitu Ramadan ditahan, setelah Ramadan dilanjutkan kembali. Nah, itu berarti tidak ada makna daripada Ramadan sebagai bulan pendidikan adab, bulan pendidikan daripada semua hal-hal yang tidak baik pada diri kita. Maka untuk itu melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu melihat di gambar atau di video atau di lukisan atau di HP dan sebagainya, itu sama dengan hukumnya melihat secara langsung. Kenapa? Karena itu semuanya bisa membangkitkan nafsu atau bisa membangkitkan hal-hal yang sifatnya tidak baik pada diri kita, maka itu sebaiknya dan sejogjanya harus dihindari. Kemudian yang kelima, bersumpah palsu. Ya, bersumpah palsu ini adalah bersumpah ketika seseorang berbicara untuk meyakinkan orang lain. Ya, sumpah itu sifatnya tidak harus mengatakan saya bersumpah, tapi meyakinkan yang sifatnya kita menyebutkan yang menyebutkan sesuatu yang bohong, kemudian kita ingin meyakinkan orang lain, itu dua kebohongan yang ada. Pertama, dia bersumpah dengan sumpah palsu. Kemudian yang kedua adalah berbohong dengan apa yang dia sampaikan. Maka sumpah palsu di dalam bulan Ramadan itu juga termasuk yang bisa membatalkan atau menghanguskan pahala puasa kita. Kemudian yang keenam, berkata kotor. Ya. Berkata kotor ini adalah berbicara atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ya. Yang dalam setiap bahasa itu punya bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa-bahasa yang kurang beradab, kurang sopan. Nah, ini adalah bahasa yang harus dihindari selama bulan puasa. Maka di dalam bulan Ramadan itu berbicara dengan hal-hal yang tidak baik, ya, berbicara dengan kata-kata yang kotor itu sebaiknya dihindari dan ditinggalkan. Baik, itu 6 hal yang bisa membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa secara hukum. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan pahalanya sekaligus, dua hal ini terjadi, ya, maka sebaiknya ini harus kita hati-hati, ya. Seharusnya kita hati-hati terhadap hal-hal berikut ini. Kenapa? Karena bukan hanya pahalanya yang hilang, perbuatannya itu bisa juga membatalkan atau tidak menjadikan sah puasa kita secara hukum. Nah, itu maka hal berikutnya harus dijauhi dan naudzubillah min dzalik, ya, kita harus tahu, ya. Ketika kita tahu maka kita bisa menghindari. Yang pertama adalah murtad, ya, murtad walaupun 1 detik. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang murtad, ya, keluar dari agama Islam, naudzubillah min dzalik, walaupun hanya 1 detik, maka itu membatalkan puasanya dan juga membatalkan pahala puasanya. Nah, itu, ya. Kemudian yang kedua, datangnya darah haid, nifas dan melahirkan, maka batal puasanya dan juga pahala puasanya tidak dapat itu, ya. Jadi wajib mengqadha'nya. Jadi wajib mengqadha'nya pada hari yang lain. Kemudian gila, ya, gila itu bagaimana maksudnya gila? Ya, berarti orang itu hilang akal. Hilang akal dalam arti akal yang normal, ya. Akal yang normal. Maka kalau orang itu sengaja gila, ya, maksud sengaja gila itu bisa jadi orang itu melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan akalnya sehingga dia menjadi tidak sadar, pingsan nih, kan, ya. Jadi dia ngigau dan sebagainya, ya, atau dan itu tetap dia sadar dalam melakukan hal-hal yang lain, tapi dia secara akalnya tidak normal. Bisa jadi itu bisa dilakukan secara sengaja, maka itu keseluruhan puasanya menjadi batal, walaupun itu hanya sebentar terjadi.
Tetapi kalau dia tidak sengaja, ya tidak sengaja, maka gilanya itu sebagian ulama nanti akan disebutkan beberapa hal ya, ada perincian hukumnya. Kemudian yang keempat, mabuk dan pingsan. Mabuk dan pingsan itu termasuk yang membatalkan puasa. Mabuk itu maksudnya bukan mabuk yang disebutkan ini, mabuk yang naik kendaraan atau naik mobil kemudian dia pening lalu muntah. Nah, itu bukan mabuk itu yang maksudnya. Mabuk itu dalam arti ketika mengkonsumsi narkoba misalnya. Atau bisa jadi orang tidak mengkonsumsi narkoba, menciumnya misalnya. Jadi orang itu misalnya mencium sesuatu yang bisa membuat dia mabuk dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Lain halnya kalau tidak disengaja. Nah, nanti akan diperincikan lagi hukumnya nanti ya, dari hal-hal yang disebutkan tadi itu. Maka ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Imam Romli, kalau seseorang itu seharian penuh, ya seharian penuh dia pingsan atau mabuk, ya seharian penuh dia pingsan atau mabuk, maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Jadi, jika sadar meskipun saat, maka hukumnya puasanya tetap sah. Itu menurut pendapat satu imam, yaitu Imam Romli. Yang kedua, jika terjadi dengan disengaja, ya, misalnya mabuk atau pingsan itu disengaja, maka hukumnya adalah dapat membatalkan puasa. Jadi orang yang sengaja pingsan atau sengaja membuat dirinya mabuk, itu walaupun sebentar, itu bisa membatalkan puasa. Beda tadi kalau dia tidak sengaja, nah itu terjadi sebentar. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Oke. Kemudian, hukum puasa orang yang tidur. Ya, orang yang tidur itu kan hilang akal. Itu bagaimana hukumnya? Itu menurut pendapat yang sahih itu tidak membatalkan puasa. Tapi hati-hati. Dalam pendapat yang lain, Ibnu Suraij itu dan Imam ya Istukhri dalam madzhab Imam Syafi'i itu hukumnya orang yang tidur seharian itu batal puasanya. Ya. Misalnya dia tidur dari habis subuh sampai maghrib, dia tidur misalnya, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Nah, itu membatalkan puasanya. Menurut pendapat ada dua ulama yang berpendapat seperti itu. Maka untuk keluar dari perbedaan pendapat ini jangan sampai kita itu tidur seharian, ya. Kita tidur seharian. Sebaiknya kalau tidur ya secukupnya aja deh. Bulan Ramadan jangan sampai banyak tidur. Kenapa? Seperti yang disampaikan minggu lalu bahwa Ramadan itu adalah kita supaya tahu rasanya lapar, ya, berlapar-lapar. Kita harus tahu rasanya lapar. Maka orang yang merasakan lapar itu ya orang yang terjaga, ya, orang yang terjaga. Jadi bagaimana sakitnya rasa lapar itu, ya, yang merasakannya adalah orang yang terjaga. Kebanyakan kita kan tidur untuk menghindari rasa lapar itu, sehingga kalau bangun itu sebentar saja, misalnya zuhur, sholat, tidur lagi misalnya, itu tidak apa-apa sebenarnya. Cuma itu menjadi makruh kalau dilaksanakan kebanyakan. Kenapa? Karena disunahkan seperti disebutkan di pengajian sebelumnya bahwa orang yang berpuasa itu disuruh untuk merasakan lapar itu dengan tidak tidur, artinya dalam keadaan terjaga. Kemudian yang membatalkan puasa dan juga pahala puasa itu orang mengeluarkan mani, ya, orang yang mengeluarkan mani, ya, mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, baik itu mengeluarkan mani dengan sendirinya atau dengan orang lain, walaupun itu dengan istrinya, maka itu batal puasanya, ya. Kemudian makan dan minum jika dilakukan dengan sengaja, ini jelas, ya, jelas itu sudah lumrah, gitu. Kemudian muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja, ya, maksudnya muntah dengan sengaja itu bisa saja orang itu kemudian mencium sesuatu yang tidak dia senangi atau masukkan tangan ke mulutnya atau menggosok gigi dengan sengaja yang menyebabkan dia muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena muntah itu termasuk yang membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, misalnya kita dalam keadaan masuk angin, pusing, ya,
ya, itu kemudian kita muntah tanpa kita sengaja untuk muntah, karena memang keadaan badan kita yang tidak normal, kemudian muntah dengan sendirinya, maka itu tidak membatalkan puasa selagi kita tidak sengaja. Maka muntahan yang ada di mulut itu segera dibersihkan. Kenapa? Karena jangan sampai tertelan kembali. Kemudian muntahan itu kan sifatnya najis karena sudah masuk ke perut besar, maka dia harus dibersihkan karena masuk daripada najis. Kemudian yang ke-8, berhubungan badan. Nah, nanti ini ada pembahasan yang lebih khusus tentang berhubungan badan di bulan Ramadan di siang harinya, bukan di malam harinya. Itu memiliki hukum tersendiri, deh, panjang sekali penjelasannya. Ya, mungkin kalau tidak bisa malam ini, di pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Berhubungan badan ya di bulan Ramadan itu membatalkan puasa, ya. Baik itu laki maupun perempuannya, dua-duanya yang melakukan hal tersebut membatalkan puasa. Jadi nanti kafarahnya bagaimana, itu pembahasan khusus ya. Kemudian yang ke-9, memasukkan sesuatu yang sifatnya zat, ya, jirim dalam bahasa Arabnya itu, ke dalam rongga badan yang terbuka. Ya, rongga badan yang terbuka itu seperti kalau di atas itu ada mulut kita, ada hidung kita, ada lubang telinga kita. Kalau di bawah ada 2 lubang pelepasan, maka itu dapat membatalkan puasa. Ya. Bagaimana dengan jarum suntik? Jarum suntik pada saat berpuasa itu apakah boleh menggunakan jarum suntik? Itu ada bisa diperincikan hukumnya, ya. Atau orang yang sekarang kan setiap orang kalau sakit itu pasti diinfus, ya, diinfus itu bagaimana hukumnya, ya? Sebagian ulama ketika disuntik itu saat berpuasa dapat membatalkan puasa, ya, apapun yang disuntikkan. Nah, ini berarti ya sebaiknya dihindari, ya, saat berpuasa kita disuntik. Tapi kalau memang tidak kuat dengan penyakitnya, ya mau gak mau, ya, itu tidak apa-apa disuntik. Itu jadi kalau disuntik dengan bahan yang sifatnya obat saja, itu sebagian ulama berpendapat tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disuntik untuk tenaga dan juga sebagai infus atau air infus yang bisa memberikan rasa kenyang atau bertenaga kepada orang tersebut, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi bisa membatalkan puasa. Jadi disuntik itu maupun diinfus itu kan sama-sama tujuannya, ya, sama-sama tujuannya. Kalau diinfus misalnya itu untuk membuat seorang itu badannya segar, nah itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu ada bahan makanan yang masuk, ya, bahan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, ya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat dalam memahami tersebut. Jadi kalau sekedar disuntik untuk memasukkan obat, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disuntik untuk memberikan vitamin atau memberikan orang itu menjadi bertenaga dan sebagainya, yang sifatnya makanan, baik itu dengan disuntik maupun diinfus, ya sama aja, diinfus juga disuntik kan, tapi itu melalui rongga yang lainnya, itu semua membatalkan puasa. Yeah. Kemudian menelan ludah saat berpuasa bagaimana? Ludah, ya, ludah itu kalau ditelan itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat apakah kemudian puasanya tetap sah? Ya, tetap sah. Kalau ludah itu suci, yang ludah yang berada di rongga mulut yang tidak dikumpulkan, ya, tidak keluar di batasan rongga mulut, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau menelan ludah itu ada campurannya, misalnya darah, ya, ada gusi yang berdarah, kemudian sengaja tertelan, itu bisa membatalkan puasa. Okay? Maka kalau kita gusi berdarah itu sebaiknya hati-hati. Kemudian kita, kalau misalkan masih ada rasa sedikit, itu masih bisa dimaafkan, ya, karena itu dilakukan dengan tidak sengaja, ya. Dan itu kita tidak sadar itu misalnya
gusi kita berdarah. Demikian juga dengan ketika menelan ludah, itu ada zat-zat yang lain masih ikut tertelan, seperti ada makanan, maaf, ada keselat mungkin ya, keselat yang masih belum belum bersih, kita bersihkan ketika kita gosok gigi umpamanya, kemudian tertalan, ya, itu membatalkan puasa. Maka sebaiknya kalau ada rasa, ya, ada sesuatu yang mengganjal, itu sebaiknya segera dibuang. Oke. Kemudian hukum bagaimana orang yang mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani, itu bisa diperinci menjadi dua hal. Yang pertama, membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa jika dikeluarkan dengan cara istimna. Bahasa bahasanya onani, ya, atau masturbasi, nauzubillah. Itu adalah hal yang bisa membatalkan puasa. Baik itu dilakukan siapapun orang lain. Nah, itu. Kemudian seseorang itu yang, maaf ini bahasanya agak vulgar sedikit, ya. Orang yang keluar mani, ya, dengan memeluk istrinya misalnya dalam keadaan tidak berbusana, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau memeluk istri yang berbusana misalnya tanpa ada kesengajaan untuk itu, kemudian keluar maninya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Itu bisa dipincikan makanya. Kemudian orang yang keluar mani dengan berpikir berkhayal, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bisa mengeluarkan, itu tidak membatalkan puasa. Atau orang yang bermimpi, ya, bermimpi tidur siang kemudian mohon maaf mimpi basah, ya, ini tidak membatalkan puasa. Ya. Yang membatalkan puasa jika melakukannya dengan sengaja. Nah, bagaimana dengan orang yang berkumur-kumur? Berkumur-kumur pada saat berpuasa, itu apakah bisa membatalkan puasa? Itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, bisa membatalkan puasanya dalam keadaan apapun. Jika dia berkumur-kumur yang bukan dianjurkan oleh syariat, misalnya berkumurnya untuk berwudu, atau berkumur yang melebihi daripada ketentuan berwudu. Kan berkumur itu 3 kali, dia berkumur 4 kali. Yang keempat kali ini dia berkumur kemudian tertelan. Atau berkumur, nah itu kemudian membatalkan puasa apabila kemudian tertelan. Maka kalau dia sekedar berkumur dan tidak tertelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga orang yang berkumur dengan dalam bahasa fikihnya itu mubalaghah, berlebih-lebihan. Ya, dalam berkumurnya itu, maaf, kosra kain di dalam mulutnya, kemudian tertelan, itu membatalkan puasa karena di dalam bulan puasa itu tidak boleh berlebihan dalam berkumur dan juga istinsyak. Tapi sebaiknya itu dihindari, ya. Dihindari. Ya. Kalau kita berwudu cukup dengan yang simpel aja, ya. Kemudian kita masuk kepada beberapa pembahasan dalam sifatnya mengqadha puasa di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, wajib mengqadha dan bayar fidyah. Nah, ini bagaimana? Orang yang wajib mengqadha dan bayar fidyah itu, pertama, jika berbuka karena untuk menjaga kepentingan atau keselamatan orang lain. Artinya, baik itu dia melakukannya untuk anaknya sendiri, maupun orang lain, yang penting bukan nyawanya sendiri. Maka orang itu wajib mengqadha dan bayar fidyah. Nah, wajib mengqadha dan bayar fidyah. Misalnya kita menolong orang lain yang tenggelam, atau menolong hewan yang tenggelam, sehingga mau nggak mau misalnya kita minum air saat kita menyelam misalnya, maka itu ketentuannya dia wajib mengqadha puasanya, juga wajib fidyah. Kenapa? Karena sifatnya dia membatalkan puasanya itu karena orang menolong orang lain. Demikian juga perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui, misalnya perempuan yang hamil, baik itu hamilnya karena hamil oleh suaminya, atau orang yang hamil bukan oleh suaminya, karena auzubillah min zalik, itu zina misalnya.
Itu bagaimana? Sama, ya, sama. Kalau dia mengkhawatirkan keselamatan anaknya sehingga dia tidak berpuasa, maka itu dia wajib qadha dan juga wajib bayar fidyah. Demikian juga ketika menyusui. Kalau dia takut air susunya akan kurang kalau dia puasa karena bayinya tidak dapat menyusu, maka dia sudah khawatir kepada anaknya. Maka itu wajib qadha dan juga bayar fidyah. Nah, okay. Jadi bayar fidyah itu sekitar 750 gram. Setengah kilo lebih ya, kalau dilipatkan ya 1 kilo saja ya per hari puasanya. Okay. Kemudian bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya tadi ini ketentuan yang wajib qadha dan juga wajib fidyah, yaitu orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan sampai datang Ramadan berikut. Nah, itu sudah sering kita sampaikan bahwa wajib mengqadha puasanya sebanyak yang dia tinggalkan dan juga wajib membayar fidyah pada hari berapa hari yang dia tinggalkan puasanya ketika sudah Ramadan yang berikutnya sudah masuk. Ya, sudah masuk. Berarti dia harus mengqadha puasanya juga bayar fidyah, yaitu membayar dia terkena denda. Kenapa? Karena sudah melewati waktu 11 bulan tidak membayar puasanya atau mengqadha puasanya. Maka dia wajib membayar fidyah dan juga qadha puasanya. Kemudian yang kedua, ketentuan wajib mengqadha tanpa bayar fidyah. Kalau ini kan banyak ya. Misalnya pingsan di bulan Ramadan, lupa tidak berniat, atau makan minum dengan sengaja di bulan Ramadan. Nah, ini adalah ketentuan orang yang hanya mengqadha puasanya. Okay? Atau perempuan yang haid nifas, nah, itu kan hanya wajib mengqadha dan tidak membayar fidyah. Kemudian ada orang yang hanya wajib bayar fidyah tanpa qadha. Itu yang pertama orang yang sudah lansia ya, lanjut usia, dan tidak mampu untuk berpuasa lagi. Nah, itu boleh dia tidak berpuasa, tapi dia membayar setiap hari puasanya itu dengan membayar fidyah. Fidyahnya itu tadi 750 gram, ya 1 kilo kurang sedikit, ya. Kemudian orang yang sakit, dia tidak memiliki harapan sembuh sampai dia meninggal dunia. Jadi orang ini sudah, walaupun umurnya misalnya masih belia atau masih bajang nih tapi ketentuan dan kalau melihatnya tidak mungkin dia akan sembuh, naudzubillah min dzalik, maka di sini boleh dia tidak berpuasa dan nanti setiap puasa difidyahkan dan tidak perlu diganti puasanya. Nah, itu ketentuan hanya wajib bayar fidyah. Kemudian tidak wajib membayar fidyah dan juga tidak wajib mengqadha. Itu siapa ya? Yang pertama, orang yang terkena penyakit gila tanpa disengaja. Jadi orang itu terkena penyakit gila tanpa dia sengaja, kemudian dia sadar, misalnya di umurnya yang 40 sampai 45 dia gila, naudzubillah min dzalik, kemudian dia diberikan sadar ya setelah umur 45 misalnya, 5 tahun dia tidak berpuasa. Maka orang tersebut tidak perlu mengqadha dan tidak perlu bayar fidyah ke orang yang gila. Kemudian anak yang belum balik, ya, anak yang belum balik, artinya anak yang belum balik, jadi tidak berpuasa, ya itu tidak wajib mengganti dan dia wajib qadha. Kenapa? Karena dia belum balik, ya. Kalau anak-anak kita yang umur misalnya 8 tahun, 9 tahun belum balik atau 10 tahun belum balik, maka ya kalau dia tidak berpuasa ya tidak diganti puasanya, tidak diqadha juga, ya. Dan juga tidak dibayarkan fidyah. Kemudian orang kafir yang masuk Islam, dia juga tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib bayar fidyah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu terkait tentang bagaimana orang ketika suami istri melakukan hubungan seksual ya, di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini pembahasannya cukup panjang nih kan ya. Nah, itu ada pembahasan khusus nih Kak. Kalau tiap punya waktu nanti minggu depan kita bahas. Kalau masih tersisa insya Allah
Nanti kita buatkan video, gitu. Tiang Pelunggu Sami bisa mengikutinya. Kita share videonya nanti secara khusus bisa Tiang Pelunggu Sami tonton di rumah, gitu. Karena pembahasan puasa ini panjang sekali, ya, termasuk dengan pembahasan bagaimana kafaroh, ya, bagi suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, bukan malam hari, ya, dicatat siang hari bulan Ramadan. Itu banyak ketentuannya, ya. Banyak ketentuannya seperti apa, ya. Mungkin ada yang pernah melakukannya, ya. Alhamdulillah, ya. Itu berarti ada ketentuan yang perlu kita tahu, ya. Wajib kita tahu. Kenapa? Karena kita terbebani oleh hukum untuk berpuasa. Bagi orang yang sudah menikah, maka ketentuan-ketentuan seperti ini harus dia tahu, ya. Maka bagaimana ketentuan hukumnya, ya, itu tidak bisa dibahas hari ini karena sudah jam 8 nih, sudah masuk waktu Isya. Ya, insya Allah kita akan bahas, mungkin nanti kita kirimkan videonya, ya, supaya minggu depan ada satu kali pertemuan lagi untuk kita lanjutkan pembahasan yang dengan tema yang lain, belum tidak masuk kepada pembahasan yang eh, yang wajib mengkodok puasa dan yang seterusnya, gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan itu ada manfaat dan barokahnya. Tiada mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dan berikan rahmat yang seluas-luasnya di kubur mereka. Dan mudah-mudahan Tiang Pelunggu Sami senantiasa diberikan keberkahan, limpahan rezeki yang barokah, dan semua niat amal kita dan keinginan kita yang baik Allah sampaikan dan sukseskan sebelum selesai Ramadan ini, dan mudah-mudahan Tiang Pelunggu Sami senantiasa sehat afiat, dan mudah-mudahan seluruh anak turun kita jadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan haji dan umrah dengan sebaik-baiknya sebelum kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana karim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما خاصة نفسي وإياكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودافعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. اللهم وفق الهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.